Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak. Jawab salam, ibu-ibunya belum kompak. Betul apa tidak, Pak? Yang jawab salam insya Allah didoakan, insya Allah sehat semuanya, insya Allah masuk surga, amin. Yang gak jawab salam, abinya kawin lagi. Bercanda Bu ya. Karena jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting makan opak, yang penting kompak. Alhamdulillah. Ayo ting ting di bawah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Haflah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Harapan Kita Karawaci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita usia panjang. Alhamdulillah yang patut kita syukuri. Oleh karenanya secara pribadi kami ucapkan terima kasih atas panitia untuk mengundang saya. Saya tadi Bu dijemput sama Malik Bu. Saya bilang, ini malaikat Malik. Rupanya Pak Haji Malik. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Harapan Kita Ustadz Haji Dudun, yang sebelumnya namanya Ustadz Haji Dudung di Bidake. Nanti besok boleh jadi pergantian jadi Duduk jadinya. Jadi berhilang depan-depannya gitu kan. Nah, alhamdulillah saya kebetulan ditelepon oleh Ustadz Haji Dudung yang kebetulan sedang berduka cita ya Ustadz ya. Nah, beliau ibunya meninggal dunia dan kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi MC sudah bacakan sholawat. Ketua DKM baca sholawat, yuk saya juga sama, nggak mau ketinggalan baca sholawat juga. Karena memperingati Maulid tidak afdol kalau kita tidak baca sholawat, betul atau tidak Bu? Yuk kita bersama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi azami wa dawati, abadayati ratal alamin.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, kalau kita baca selawat kapanpun itu nikmat rasanya. Mau siang enak, malam enak, sore enak, kapanpun dibaca itu enak. Coba kalau ibu-ibu lagi hamil, kemudian lagi tengah bolong, nyanyi dangdut, lagunya Selamat Malam, cocok agak itu. Ya Allah, orang malam-malam biasanya dinyanyikan, ini siang-siang kali bolong, Selamat Malam Duhai. Ya Allah, gak cocok waktunya, tapi baca selawat kapanpun kita itu cocok aja waktunya, betul atau tidak? Cok kali cok, gak cok. Ibunya lagi galau. Ya anak bahasa muda sekarang bilang galau. Lagi hamil, jadi janda. Akhirnya nyanyi lagu janda. Baru apa nih? Gimana nyanyinya Bu? Biasanya ibu bisa. Yang apa namanya? Baru sekarang. Terus aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Tuh bayi di dalam gelisah Pak. Anak gelisah nyetuk tuh bayi, kasihan di rumah. Ya Allah, coba kita baca sholawat. Sholawat apa saja dibaca buat Cina, gaya Cina bisa nggak kira? Bisa. Tuh ada liriknya kalau Cina kan. Neng 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 neng, gitu ya. Nah itu bisa di sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah ala toha rasulillah. Nikmat rasanya Bu. Dibawa lagunya Ayu Ting Ting, minyak wangi. Gara-gara minyak wangi ibu-ibu ada aja ya. Jadi ada masalahnya. Biasanya apa? Selawat itu. Salalala gimana Bu? Olali kan? Jadi itu bisa dijadikan seperti halnya Uce itu. Pakai selawat yang biasanya anak-anak dia nyanyi bacanya ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa darati. Nikmat rasanya. Karena kenapa? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Allah saja di dalam Al-Qur'an berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita suruh bersalawat. Hikmah adanya maulid yang pertama bisa kita cermati. Yang pertama kita harus cinta kepada Rasulullah. Sebelum kita cinta harus mengenal dulu siapa sosok Rasulullah sallallahu alaihi. Allah telah tegaskan dalam surah ketiga, surah Al-Imran ayat 31. Allah telah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kepada umat-umatmu, jika umatmu semuanya mereka mau tuhibbunallah, dicintai oleh Allah, fattabi'uni, bilangin mereka suruh ikutin kamu, ikutin saya. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa dia mencintai Rasulullah akan
mendapatkan dua manfaat. Apa diantaranya? Yang pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yang kedua akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat rasanya kalau kita baca sholawat, kita cinta kepada Rasulullah karena kita mempelajarinya. Sirah an-nabawiyah, siapa sosok kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau ibu biasanya kalau dijawab ibu, jawabannya biasanya iya ya. Ini pada sakit gigi semuanya ya. Ibu, ibu, tes vokal. Ibu, 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 ibu. Enak Pak Ustaz ngerjain ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali Allah saja berselawat, maka kita semestinya sebagai umat Islam suruh berselawat. Bahkan kalau Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad agung, itu yang membesarkan bukan manusia, hadirin. Biasanya kalau presiden yang angkat kan manusia, lurah yang angkat siapa? Manusia. Tapi Nabi Muhammad yang mengangkat kebesarannya bukan manusia, bukan orang non-muslim yang mencantumkan nama Nabi Muhammad urutan yang pertama. Dalam buku yang ditulis oleh Michael Hart, dalam bukunya 100, ada 100 tokoh influence in the world, ada 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Itu memposisikan Nabi Muhammad di urutan pertama, itu orang Kristen, Pak. Jujur sekali yang mengalahkan sosok Isaac Newton. Yesus kalau kita nanti sama Yesus Nabi Isa dikalahkan. Mereka jujur katakan Nabi Muhammad adalah sosok yang luar biasa. Robert M. Bella non-muslim menyatakan sosok Nabi Muhammad itu adalah orang yang sukses sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin negara. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang mengangkat bukan manusia, bukan umat Islam, apalagi non-muslim, tapi yang mengangkat langsung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah 63, surah Al-Mumtahanah, ayat bisa kita lihat itu ayat surah Al-Mumtahanah itu tentang bagaimana akhlak Nabi Ibrahim. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana surah Al-Qalam, surah 63 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya yang mengangkat derajat adalah Allah sendiri, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Coba kita renungkan hadirin. Nama Nabi Muhammad, ketika Allah menyapa Nabi Muhammad, itu tidak disebutkan nama gelar nama Nabi Muhammad, tetapi gelarnya biasanya cuma Nabi dan Rasulnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, Allah memanggil namanya. Ketika Allah memanggil Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau di surga bersama istrimu. Ketika Allah memanggil nama Nabi Yahya, pun disebutnya, ya Yahya, udil kitab biquwwah. Demikian halnya ketika Allah memanggil nama Nabi Ibrahim, disebutkan juga, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Tapi ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad, tidak disebutkan nama Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena ada peluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan
dijelaskan, wahai Nabi, bukan Nabi Muhammad disebut, tetapi keagungannya, pangkatnya Nabi. Ya ayyuhar rusul. Bahkan dalam surah yang telah dibacakan dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada nggak nama Nabi Muhammad di situ? Tidak disebutkan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar. Ada sudut teladan Nabi Muhammad yang luar biasa. Apa diantaranya? Nabi Muhammad sebagai suami jujur, sering memuji istrinya. Ibu sering gak dipuji sama suaminya? Oh sering. Biasanya ada maunya tuh. Itu Nabi Muhammad memuji istrinya luar biasa. Siti Aisyah mukanya kemerah-merahan, dipanggilnya apa tuh? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi saya pesan kepada bapak-bapak, kalau punya bini hitam jelek burukan, jangan dibilang hai air aswad sini. Marah tuh Bu. Ya Allah, tetap diberikan, dipuji. Nah sehingga menjadi senang. Akhlak Rasulullah yang lainnya apa yang sangat luar biasa? Rasulullah ketika mau sholat, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dihina, Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah diludahin. Rasul marah nggak orang yang kafir itu? Rasulnya nggak marah. Coba kalau Ustadz Haji Dudun mau sholat dilemparin, marah nggak? Golok keluar. Ya Allah, anak Rasulullah luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah termasuk orang yang sangat jujur. Rasulullah jujur bukan hanya ketika menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi, Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya. Dulu Rasulullah Al-Amin terpercaya. Sekarang Al-Amin masih penjara ya saja. Bu, masih nggak Al-Amin masih penjara? Al-Amin Nasution. Kalau sekarang menyusul Arthur, Anas, Andri Malarangin. Saya kemarin hari Rabu baru ceramah kembali di KPK. Untung nggak ketemu Mani Malarangin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya salut dengan KPK karena apa? Mengusung adanya kejujuran yang sangat luar biasa. Betul atau tidak? Korupsi memang harus diberantas karena salah satu akhlak dari Rasulullah adalah jujur. Coba kita lihat hadirin hadirat, kalau bajing dia makannya cuma kelapa, betul atau tidak ini Bu? Tapi kalau bajingan aspal doyan, semen, hamparan, masjid, mudah-mudahan enggak ya. Bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur yang sangat luar biasa. Apa Rasulullah kalau jualan itu jujur. Kalau untung dibilang untung, kalau rugi dibilang rugi. Kualitasnya kalau jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus. Sehingga Rasulullah mendapatkan bonus yang luar biasa, memperoleh keuntungan. Tidak ada pernah cerita Rasulullah jualan rugi. Rasulullah untung terus. Wajar aja kalau yang namanya Siti Khadijah yang sebelum menjadi istri Rasulullah mengirim intel, mengirim mata-mata yang namanya Maisarah untuk melihat apa rahasianya Nabi Muhammad bisa sukses, bisa berhasil memperoleh keuntungan. Ternyata lacak punya lacak. Menurut informasi Maisarah, karena Nabi Muhammad SAW jujur sehingga menjadi sukses. Amin ya Rabbal. Ternyata berdasarkan buku yang telah ditulis oleh Muhammad Abdul Rahman dalam bukunya Muhammad S. Trader, Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha sangat luar biasa. Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah itu banyak riwayat, ada yang menyatakan 20 ekor onta,
bilang 200 ekor onta. Waktu kita Idul Adha kemarin, itu di Jakarta sapi ada yang harganya hampir 167 juta. Satu sapi. Nah, anggaplah onta, kalau satu onta 100 juta umpamanya, kalau minimal dikali 20 berarti mahalnya berapa duit ke Siti Khadijah? Kalau sekarang, Masya Allah 2 miliar. Alhamdulillah. Walaupun Rasulullah telah bersabda, karena tahu kantong-kantong umat Islam, maka dikategorikan dalam hadis Rasulullah, kalau kita membeli mahar jangan mahal-mahal, walaupun formalitas, walau khotaman min hadidin, walaupun cincin besi. Boleh nggak kira-kira buat pas kawin, Pak? Boleh, tapi Rasulullah bukan pakai cincin besi. 20 ekor onta tadi setaranya berapa duit tadi nih? 2 miliar. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah sangat luar biasa sekali. Ketika Rasulullah di rumahnya dihidangkan minuman. Karena waktu itu Aisyah lagi ngantuk. Biasanya kalau yang manis apa, Bu? Gula ya. Kalau bahasanya ngopi, bukan dicampur gula, merem, garam diambil, diaduk, dihidangkan, dikasih Rasulullah. Rasulullah tidak marah. Kalau bapak, Pak Alek, Pak Jalek, dikasih, marah nggak? Ya Allah, pasti udah marah aja. Makanya ibu mau disayang oleh suami nggak, Bu? Mau nggak, Bu, disayang oleh suaminya? Bapak-bapak ingin disayang istrinya, mau nggak? Ada resepnya buat kita semuanya. Dipesen. Lalu buat ibu-ibu, ya, dan bapak-bapak, saya pesen ke bapak-bapak dulu nih. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Lo seneng. Mana perempuan kebanyakan dipuji, Bu. Makanya waktu dulu ibu-ibu belum menjadi belum nikah, sayang wajahmu seperti rembulan, padahal nggak tahu rembulan bobengan. Betul apa tidak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diingat, tadi sampai mana tadi, Bu? Sampai bobengan. Nah, semuanya harus memuji istri. Kalau ibu tadi pesennya bapak-bapak, tadi pesennya sekarang saya ulang, jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan. Wah, seneng dipuji. Nah, sekarang buat bapak nih, ibu-ibu juga ada pesennya, ya kan? Pesennya kalau suami jaga istri, sekarang ibu-ibu juga sama harus jaga suaminya, betul tidak? Jagalah suami, jangan kau bohongin. Relakan suami kalau kawin lagi. Ini kalau masalah kawin lagi, kawin pasti yang paling setuju nih bapak-bapak. Teruskan. Betul apa tidak? Cok, galaga, cok. Ini ada pesan Rasulullah sering memuji istrinya. Ketika tadi dihidangkan minuman, makanan yang asin, Rasulullah nggak bilang itu asin, tapi bilang, wahai Aisyah, sini kita bersama-sama minum dan makan bersama. Rupanya pas dirasain, kok asin ya Rasul. Langsung malu, kok tahu. Kalau saya juga kadang-kadang, Bu, istri saya dulu baru-baru tuh gak bisa masak. Saya puji-puji aja walaupun kadang-kadang udah asin gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang karena udah kebanyakan asin, saya bilang juga, "Ma, ini kayaknya garamnya kemurahan ya." Emang kenapa ya? Ini buktinya banyak banget kasih garam. Oh, begitu, akhirnya jadi dibetulin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak, ini kan kadang-kadang ada juga yang istri tadi itu suka bohongin suaminya, betul nggak? Ya Allah, kadang-kadang duit di dompet di suaminya pada hilang gitu kan? Ada yang begitu? Tapi ada juga kadang-kadang suaminya pelitnya minta ampun. Ya Allah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar saja kalau Allah mencontohkan sosok Nabi Muhammad, sosok yang luar biasa. Nabi Muhammad sebagai suami yang baik hati. Nabi Muhammad sering memuji istrinya. Bahkan ketika Nabi Muhammad habis rapat dan qiyamul lail, kemalaman mau pulang, diketok tuh pintu rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aisyah masih tidur karena ngantuk gitu. Tapi bisa kita lihat rupanya Nabi Muhammad nggak marah, tapi digelar itu sorbannya tidur di depan, tidak marah. Kemudian ketika baru buka langsung mengucurkan air mata. Sayyidatuna Aisyah minta maaf. Sekarang saya tanya ini, kalau Pak Haji Alek teman-teman udah 3 kali 5 kali digedor-gedor, marah nggak? Kadang-kadang kayak bangke loh. Ya Allah, makanya beda hadirin hadirat. Cinta Nabi kepada umatnya itu tidak pernah putus sampai mau meninggal dunia. Yang disebut adalah ummati, 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 umatku, umatku. Umat yang mana ini? Umat Kampung Karawaci, Jamaah Masjid Harapan Kita dan sekitarnya. Nah, Nabi Muhammad cintanya nggak pernah turun, tidak pernah turun dan tidak pernah turun, tapi tetap naik cintanya kepada umatnya, berbeda dengan kita. Coba kita bandingkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Waktu bapak-bapak, ibu-ibu baru nikah, naik motor berdua, istrinya perutnya kebelet mau kentut, itu ditahan karena nggak enak kedengeran sama suaminya. Betul apa tidak? Itu baru udah punya anak 3, aku kentut berat-berat. Betul apa tidak? Berkurang kita kadang-kadang waktu nikah. Itu ada tradisi kadang-kadang dikerjain sama fotografer untuk makan, main suap-suapan. Itu terasa sendoknya mau sampai mulut, itu terasa lama sekali. Suaminya udah tua, sakit-sakitan, mau minum obat langsung diloloin aja. Mana dia orangnya? Betul apa tidak? Cinta kita berkurang. Ini sekarang lagi musim hujan, lagi waktu belum punya anak, mau kondangan itu jalannya bareng. Ketika jalan bareng ada genangan air di depannya, suaminya bilang, ayang hati-hati ada ekor. Udah punya anak 5, bininya gak mau bareng. Jalannya duluan tuh bininya, rupanya jatuh, mampus lu. Betul apa tidak? Mana dia orangnya? Ya Allah, cinta kita berkurang. Rasul tidak pernah cintanya berkurang kepada umatnya. Betul atau tidak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar saja kalau Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, terpercaya. Dalam bukunya tadi Muhammad S. Trader, rahasia Rasulullah sukses itu ada 4. Ada berapa, Bu? Bu, apa? Ada berapa? Yang pertama siddiq. Yang kedua apa? Tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatonah. Siddiq artinya benar. Tabligh artinya menyampaikan. Amanah artinya terpercaya. Kalau fatonah artinya cerdas. Ada guru SD ngasih
Wahai anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, coba sebutkan bareng-bareng semuanya biar kompak. Sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, siddiq, semuanya kompak. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, diem aja. Bahasa Jermannya cicing wae, Pak. Diem aja. Kenapa diam? Patungan ditangkap KPK. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siddiq, tabligh, amanah, patungan. Siddiq, ada orang yang menerjemahkan sebagai benar. Orang yang melakukan tindakan dengan kebajikan itu dikategorikan siddiq. Jujur, ada juga yang menerjemahkan nama lain dari orang yang tidak jujur adalah dusta. Makanya sinonim dari al-kidbu adalah al-kadzab, yaitu dusta. Nah, makanya saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan teladan kepada kita semuanya. Hendaknya kita mengajarkan anak kita menjadi anak yang jujur. Amin ya rabbal. Nah, bagaimana kita menjadi anak, punya anak-anak yang jujur, Pak? Kadang-kadang kita sering bohongan. Betul atau tidak? Ada dekorator datang ke rumah, assalamualaikum. Ada suaminya, ada bapaknya, ada ibunya bilang kepada anaknya karena nggak punya duit, Neng, tolong Neng bilangin bapak nggak ada. Padahal yang ngajarin kebohongan siapa, Pak? Bapaknya, maka menjadi anaknya menjadi tukang bohong. Ya Allah. Belum hanya bukan itu saja, kadang-kadang kalau bapak-bapak kerja, ibu-ibu kerja, belum sampai tempat kerjaan, ditelepon sama temennya, udah sampai mana? Padahal masih di rumah, nih kita nyampe. Ada nggak yang begitu? Oh, mana dia orangnya? Ya Allah. Ini mau ada yang menggantiin? Silakan. Saya kira mau gantiin saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan kita dalam hikmah Maulidil Rasul, memperingati Maulid Rasul, yang pertama kita harus kenali siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita akan mudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat luar biasa sekali tadi, mengajarkan kita jujur. Di dalam buku, di dalam kitab Silsilatul A'malil Qulub karya Ustaz Muhammad Shaleh Al-Munajjid dijelaskan, orang jujur itu adalah salah satu perbuatan yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya bersih, insya Allah akan keluar kata-kata yang baik. Sehingga ketika kata-katanya baik, dia akan berbuat perbuatan yang baik. Yang minimal tadi, dia akan berlaku jujur. Amin ya rabbal. Rasulullah jujur, memperoleh bonus dari Allah, memperoleh kesuksesan dari Allah, keberhasilan. Di antaranya apa? Ketika jualannya untung. Dikenal sebagai Al-Amin, terpercaya. Sekarang saya tanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jujur, sebetulnya buat siapa hadirin? Buat diri sendiri. Kalau ibu-ibu ingin disayang oleh suaminya, maka harus seringlah memuji suaminya. Insya Allah akan ditambah uang belanjanya, betul atau tidak? Kalau bapak-bapak sering memuji istrinya, sayang sama istrinya, akan ditambah servisnya, betul atau tidak? Nih, kenapa banyak bapak-bapak yang poligami, Bu? Karena mencari servis yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tergantung kita. Kalau kita merasa qanaah, menerima dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bapak-bapaknya akan nambah lagi, betul atau tidak? Kenapa bapak-bapak banyak yang nambah? Karena nikah itu adalah termasuk ibadah yang paling nikmat. Wajar aja banyak yang menambah. Betul atau tidak? Ya Allah, saya ngomong sama istri saya, "Mak ayah mau poligami ya?" Emang kenapa? Apa mama siap?
Saya bilang, Mama setuju saya mau poligami? Iya, Mama siap kabur. Dikirain siap terima, ternyata siap kan? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingat kembali, kenapa kita perlu memperingati Maulid? Kita bisa lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah sayang terhadap cucu-cucunya. Ketika Rasulullah sujud, cucunya Hasan Husain di atas, Rasulullah nggak bangun. Karena kenapa? Saking sayangnya sama cucunya, dibiarkan sampai Hasan Husain turun baru. Nabi Muhammad sayang terhadap anaknya Siti Fatimah. Ketika kecil Siti Fatimah dilempar-lempar itu, seperti karena sayang terhadap anaknya yang sangat luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad sukses? Ternyata Nabi Muhammad sukses itu karena dari awalnya sengsara. Betul atau tidak? Bisa bayangkan oleh kita semuanya, Nabi Muhammad baru lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal dunia. Ketika baru lahir, tidak diasuh oleh ibunya, oleh ibu susunya. Siapa pun namanya? Halimatus Sa'diyah. Kayak ibu-ibu nih kalau ngaji insya Allah pada pinter semuanya. Amin ya robbal. Ini jangan sampai kalau kita nggak pernah belajar sejarah Rasul, anak kita lagi ujian, ada ulangan tugas dari gurunya. Nanya, tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal berapa, Bu? Alhamdulillah. Ini ibu-ibunya pada ngaji semuanya. Tapi ada juga ibu-ibunya yang nggak ngaji. Ditanya mananya, mah, kapan Nabi Muhammad lahir ya? Wah, nggak tahu ibu mah. Coba tanya tuh, bapak kamu tuh pintar. Itu dia mendapatkan medali penghargaan juara tingkat R3. Yaitu tingkat apa? Gaple. Akhirnya datang ke bapaknya, ayah, kenapa Nabi Muhammad lahirnya di tahun gajah? Karena bapaknya nggak ngaji, dibilang karena waktu itu tidak ada tahun monyet. Betul apa tidak? Ya Allah, kita harus belajar. Kalau kita ingin kenal sirah an-nabawiyah, suruh belajar. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa, Pak? Bu, surah apa? Al-Alaq. Bacanya gimana? Iqra, bacalah. Bukan Iqra yang anak-anak kita ngaji, bukan. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra, banyak mufassir, para ahli tafsir menerjemahkan bahwa Iqra ini bukan hanya ilmu agama, ilmu umum juga sangat dipentingkan. Bukankah dalam Al-Quran dijelaskan, waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu, wajar saja kalau Allah abadikan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tuh bapak-bapak, Allah telah menegaskan, hadirin hadirat, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman beberapa derajat. Kita akan bahas orang yang berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Sekarang saya tanya ini ibu-ibu semuanya, kira-kira gaji karyawan atau security besaran mana sama gaji direktur atau manajer? Gaji besaran mana? Pak, besaran mana, manajer apa security? Emang kenapa? Karena beda ilmunya, memiliki pendidikan, makanya wajar gajinya menjadi tinggi. Kalau yang satu kerjanya otak, yang satu kerjanya kerja otot. Sekarang saya tanya, ibu-ibu nih yang gak mau nyaut, maksud bapak-bapak biasanya agak lambat. Nih ibu-ibu,
Coba saya tanya, kira-kira tukang batu kali sama tukang batu ginjal kira-kira gajinya gedean mana? Pak, besaran mana? Tukang batu kali atau tukang batu ginjal? Tukang batu ginjal itu dokter. Dokter spesialis, harapan kita misalkan dokter spesialis jantung misalkan. Itu kan mahal. Nah, ini coba kita lihat. Kalau orang yang kerjanya tukang batu kali, dia digaji satu hari 10.000. Kerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun dibagi berlima, berarti satu orangnya berapa? 20.000. Tukang batu ginjal, ada yang sakit, dia akan dioperasi sebentar, karena ada juga pakai laser ya. Nah itu muter-muter sebentar bisa puluhan juta. Itu apa bedanya? Karena ilmunya dalam Al-Quran dijelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat kita belajar, anak kita hadirin hadirat, jangan kita merasa bangga punya anak pinter bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang kita merasa bangga anaknya pinter bahasa Inggris, betul atau tidak? Komputer pinter tapi agama jeblok, ada nggak begitu? Kadang-kadang misalkan ada tagihan, kita belum bayar untuk apa? Kursus bahasa Inggris, itu dibela-belain hutang. Anaknya ngaji di TPQ, TPA, bolong, apa bolongnya? Nggak bayar, telat 6 bulan. Ya Allah, padahal sebulannya 2.000, ada nggak begitu? Mana dia orangnya? Ya Allah, coba hadirin hadirat. Kalau anak kita didik ilmu umum tapi dibentengi ilmu agama, tidak lupa bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ketika dia jadi dokter, itu tidak nakut-nakutin pasien, betul atau tidak? Ada yang datang, bayi datang. Ini berbeda. Bayi yang datang ke dokter, Pak dokter, apa sakit anak saya? Kata dokternya apa? Anak bapak sakitnya ini kekurangan gizi. Maka bapak jangan lupa tuh beli makanan 4 sehat 5 sempurna, kalau nggak bisa mati. Wah gitu kan? Tapi kalau seandainya dia yang muslim enggak berupaya, ya kan? Ya usahakan biar sehat. Enggak takut-takutin. Datang usia 66 tahun ke dokter. Dokter, sakit saya apa? Oh sakit bapak kolesterol, gula, asam urat, asam tandis. Ya Allah, asam semuanya ya. Ya Allah. Coba beda tuh Pak. Ketika baru lahir bayi, kalau datang apa namanya? Kekurangan gizi. Ketika usia sudah sepuh menjelang sepuh apa? Kelebihan. Maka yang sangat penting semestinya kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau kita ingin fisik kita bagus, agar kita sehat fisik dan mental, menurut para dokter-dokter di Amerika Serikat gampang. Perbanyaklah kita untuk berkata jujur, untuk melakukan perbuatan jujur. Apa sebabnya? Dokter Amerika, termasuk psikolog dari Amerika, dia melakukan uji coba terhadap 110 orang responden. Responden itu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, rupanya dicek Pak, 50%, yaitu 55 orang disarankan oleh profesor, jangan Anda berlaku tidak jujur selama 10 minggu. Yang 55 orang lagi dibiarkan. Mau jujur silakan, mau tidak jujur, tapi kebanyakan tidak jujur. Apa hasilnya yang didapatkan? Ternyata orang yang tidak jujur itu gampang stres, gampang depresi, takut ketahuan KPK, takut ketangkap polisi. Betul atau tidak? Ya Allah. Tapi berbeda
mereka yang jujur, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hatinya, jiwanya menjadi tenang, dia menjadi sehat. Amin ya robbal. Makanya kata kuncinya harus jujur kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah ketika sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah yang lainnya? Akhlak Rasulullah ketika qiyamul lail itu Rasulullah lama berdirinya, lama sujudnya, sehingga kakinya pada bengkak-bengkak. Tapi saya yakin insya Allah jamaah masjid harapan kita Kalawati ini semuanya juga sehat-sehat semuanya. Saya lihat juga ada juga jamaahnya yang kakinya bengkak-bengkak, bukan karena qiyamul lail, apa asam urat. Ya Allah, kita harus mencontoh teladan Rasulullah. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa sampai 100%, 90%. Kalau tidak 90%, 87%, 50%, 30%, 10%. Sebisa kita untuk mencontoh akhlak Rasul. Minimal kita lihat ada persamaan nih, Bu, kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah dikit-dikit jujur, kalau kita dikit jujur. Betul nggak? Kalau Rasulullah dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekah. Sekarang saya tanya nih, ibu-ibu bapak semua, di kantong ibu-ibu bapak-bapak ada uang. Nih hadirin semuanya, ada uang 100.000 di dompet, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, buat sedekah berapa duit yang dikeluarin? Jujur. Oh, alhamdulillah 50.000. Tapi kebanyakan kadang-kadang jawabannya 1.000, kalau bisa 500 rupiah saya keluarin. Cari yang paling kecil, betul atau tidak? Ya Allah, kita kadang-kadang hadirin sering perhitungan. Buat beli pulsa 10.000 terasa kecil rasanya, betul atau tidak? Buat sedekah 10.000 terasa besar bener. Uang 100.000 buat nambah pemekaran, renovasi masjid terasa berat. 100.000 dibawa ke mall, berarti nggak kira? Kecil apa besar ke bawah ke mall 100.000? Ya Allah, kecil. Kita sering megang handphone, tapi gak pernah kita pegang tasbih, betul atau tidak? Kita sering pegang koran, tapi gak pernah kita baca koran, Quran. Makanya Bu, kadang-kadang Quran itu cuma dipakai pas mau nikah aja kadang-kadang. Akhirnya dia ingat Al-Quran harus ditaruh tempat yang paling tinggi. Akhirnya dia mengamalkan Al-Quran ditaruh di tempat lemari yang paling tinggi, taruh rak yang paling tinggi. Akhirnya gak pernah disentuh-sentuh bertahun-tahun. Al-Quran ada capnya itu. Apa capnya? Takbul, dibuka kubul. Apa Bu? Takbul apa? Ya Allah, apa sebabnya? Gak pernah baca Quran. Bukankah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran? Sebagaimana orang Baduy bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidatuna menjawab, wa kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bulian mana kira-kira ngomongin orang apa baca Quran? Bu, maknyusan mana baca Quran apa ngomongin orang? Tapi memang kalau di mulutnya begitu Bu ya. Ya Allah, kadang-kadang kita lebih gurih ngomongin orang bukan baca Quran. Kadang-kadang Pak ngomongin orang itu tajwid, ikhfa, idghomnya itu nggak meleset. Paseh bener itu. Ngomongin orang, ya Allah, itu nggak meleset itu pasti itu. Ya Allah, padahal baca Quran dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah sering baca Quran, karena dengan baca Quran rumah kita akan bercahaya. Nawwiru buyutakum bisolati
wa tilawatil Quran. Cahayailah, terangilah rumah kita dengan baca Quran. Kalau ibu-ibu nggak bisa baca Quran, meja belajar mumpung masih usia panjang. Betul apa tidak? Kalau kita mau melihat usia manusia, Nabi Nuh usianya 950 tahun. Nabi Ibrahim usianya 175 tahun meninggal dunia. Nabi Ismail usianya 137 tahun baru meninggal dunia. Nabi Muhammad usianya berapa? 63 tahun. Kalau kita pakai standar Nabi Muhammad 63 tahun, maka kalau kita ada yang usianya 53 tahun tapi tinggal 2 kali pilkada lagi. Betul atau tidak? Kalau ada yang malam ini usianya 62 tahun 11 bulan, harap makannya enak-enak. Karena kenapa? Kalau lebih dari 63 tahun, ibarat kalau bapak-bapak main bola itu sudah ada perpanjangan waktu, Pak. Tinggal menunggu fluid panjang, betul atau tidak? Yuk bersama-sama sekali lagi, Rasulullah sangat luar biasa, akhlaknya yang luar biasa. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Aisyah, bagaimana mungkin kami akan tahu akhlak Rasulullah Al-Quran? Karena dalam Al-Quran ada 30 juz. Juz apa aja, Pak? Juz amma. Alhamdulillah masih baca juga. Kita kalau nggak bisa baca Quran ngeja. Saya dulu kalau di Bekasi itu pakai ngeja. Kalau sekarang kan anak-anak kita metode itu pakai ngeja, Pak ya. Aba, bata gitu ya. Metode kiroati lagi. Kalau kita ngaji metode kiroati walaupun bertahun-tahun itu anak kita nggak hafal-hafal nggak bisa tuh nggak pindah-pindah. Kalau saya dulu di Bekasi, saya orang BSD nih. Tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi semua dikit. Saya Bekasi waktu itu ngeja, Bu. Baca Quran bukan kayak anak sekarang, tikro. Belajar. Alif kasro i, ha fataha iha. Jim kasro tain jim doma tain jun, jim dan mim fatama, ta patata, lam doma lum mata. Ada istri lagi kesel sama suaminya, anaknya minta ajarin bapak taba lam domalu babalu. Nggak apa-apa ngeja, belajar dan belajar. Lama-lama insya Allah bisa. Ya walaupun kadang-kadang kalau kita belajar salah biasa. Kadang-kadang ada orang baca Quran bolak-balik salah, betul atau tidak? Baca surah Inna Atoina, surah Al-Kausar aja bolak-balik, Pak. Muter-muter itu. Ya Allah, karena kenapa? Dia hafalnya cuma surah Ikhlas. Biasanya Ikhlas, karena Ikhlas Al-Kafirun. Akhirnya jamaah anak-anak, ini pasti Ustadz Haji Dudun bacanya surah Ikhlas. Al-Kafirun, Ikhlas. Akhirnya rupanya Ustadz Haji Dudun ganti. Bukannya surah Al-Ikhlas lagi, surah Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Anak-anak hanya baru-baru. Inna bergaya ini kan. Inna rupanya lupa. Akhirnya di belakang bilang, karena lupa udah 3 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kata Ustaz Haji Dudun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita belajar insya Allah diulangi insya Allah hafal. Ada orang baca Yasin, masa Yasin bisa sampai dari maghdubi alaihim waladdallin, Pak? Mau dengerin bacanya? Nah, ini baca yang salah, bukan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka
karena nggak ngaji. Betul atau tidak? Kalau ngaji, insya Allah kita paham. Tidak lagi baca surah Ikhlas lagi. Makanya ada penelitian, ada tuh saya pernah baca. Imam Masjidil Haramain, baik Sesure dan lain sebagainya, itu ternyata 1 bulan gajinya 150 juta sampai 300 juta sebulan. Di sini ada nggak imam yang digaji 100 juta? 150 juta ada nggak? Mana dia orangnya? Nggak ada. Ya Allah, makanya wajar Pak. Di Masjidil Haram kalau jadi imam bacanya panjang-panjang. Habis Fatihah Al-Baqarah. Dengan habis Al-Fatihah Al-Waqi'ah. Itu kan panjang-panjang. Kalau di Indonesia karena imamnya nggak digaji, imamnya nggak dibayar, dia ikhlas bacanya surah Ikhlas kan? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kata malaikat ini pasti Pak Haji Alex surah Ikhlas lagi. Udah hafal Pak Haji. Gitu ya Allah, kita belajar, ikro bacalah. Kita yang lebih baik dari anak kita, jangan kita bangga. Cuman anak kita bahasa Inggris, karena kenapa Pak? Kalau anak kita bisa bahasa Inggris, nggak mungkin tuh Pak. Kalau kita meninggal dunia ditanyanya pakai bahasa Inggris, ditanya nggak bahasa Inggris? Ditanya, what's your name? Where do you live? How do you do? Yang ditanyakan marah, waman nabi. Ya Allah, tuh lagu kuburan tuh kadang-kadang lupa kan. Ditanya, mana nabiuka? Lupa. Masih ingat dia belum kuburan? Waman marrobuka, waman nabika? Lupa. Akhirnya dikedik oleh malaikat. Akhirnya bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Akhirnya jadi lagu Kristina, jatuh bangun aku. Karena dipukul lagi, akhirnya Megidjet jauh. Sungguh teganya. Anggur merah. Ya Allah, kita harus belajar ilmu agama. Insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal. Itu kalau kita pernah belajar baca Quran, sudah belajar pernah ngaji, ada itu jamaah suami istri. Istrinya bilang, ayah baca Qurannya, surahnya kalau jamaah jangan panjang-panjang ya, tenang. Akhirnya suaminya setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini saya pesen Bu, kalau ibu lagi kesel sama suami jangan berpengaruh terhadap aminnya. Lagi kesel, lagi benci jamaah sama suaminya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak kes, ya Allah, setelah ghairil maghdubi amin baca, setelah bismillah baru Yasin. Istri dongkol. Ya Allah bang, udah saya pesen bacanya jangan panjang-panjang. Karena dia ngaji ada dalam berbagai kitab, maka boleh kita baca Yasin aja asal nggak malu, betul ya? Ilmu yang telah itu baru Fatihah tadi. Setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah Akbar yang jadi. Rupanya belajar. Alhamdulillah. Kalau nggak belajar, masya Allah, kayak ibu-ibu juga sama. Mau pergi haji karena nggak belajar ilmu, akhirnya tuh ada tuh jamaah haji mau beli korma 2 kilo, ngomong marah, rap rokata ini, akan dilayani orang. Akhirnya dia laporan, udah ngomong rap rokata ini, laporan mau Ustaz, saya beli korma 2 kilo mau dilayani. Emang kenapa Bu? Saya ngomong rokata ini. Kata ustaznya, untung dia nggak layanin. Coba kalau dia sampai bilang sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya Allah. Betul atau tidak? Cok. Suaranya mana-mana ya.
Cok galito galaga cok cok. Oh, sekali lagi. Cok galito galaga cok cok. Ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Alhamdulillah. Nah, ini kita diingatkan kembali hadirin hadirat. Peringatan Maulid kita cinta kepada Rasul. Yang kedua, perbanyak baca sholawat. Baca sholawat bagaimana tadi? Karena Rasulullah menyatakan man shalla alayya sallallahu alaihi asra, barang siapa baca sholawat satu saja kepada saya, Allah akan ganjarkan pahala 10 kali lipat. Tidak ada di dunia ketika kita menyebut namanya berpahala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita tidak berpahala menyebut nama Nabi Adam, nama Nabi Sulaiman, tapi kalau kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpahala. Yang ketiga, jangan lupa kita teladani, kita hayati semuanya. Makanya ada pantun, ada 1, ada 2. Setelah 2 pastinya 3. Nabi Muhammad adalah teladan untuk semua kita semua, agar kita semua masuk surga. Amin ya rabbal. Kecil berbulu itu namanya ulat, hinggap di dahan-dahan. Nabi Muhammad adalah Rasul untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Kalau kita baca Quran dikategorikan ibadah, sholat, haji, zakat, sedekah, bantu masjid, harapan kita, kemudian bantu tetangga, kasih bungkusan kepada ustaz. Makanya apa bu? Apa namanya, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik buat bungkus. Ini ada pesan buat ibu-ibu semuanya. Kalau ngaji dibiasakan ada 3 nih buat kanannya ibu-ibu, buat kita semuanya. Yang pertama apa? Yang pertama, jangan lupa bu, bawa buku sama catatan. Ada nih yang bawa buku nih? Mana dia orangnya? Alhamdulillah. Dicatat tuh di bawah buku. Yang kedua, dia baca Quran, bawa Quran. Nanti bisa cek bacanya apa ini, surah apa, sehingga diingat. Dan yang berikut tadi Al-Quran dan tasbih. Yang pertama tadi apa bu? Bawa buku. Yang kedua Al-Quran dan tasbih. Ini yang ketiga, ajian pamungkas. Jangan lupa bawa plastik bu, bungkus. Makanya kadang-kadang hadirin hadirat ibu-ibu ini kan kadang-kadang kasihnya itu sepanjang masa. Sampai-sampai kadang-kadang mau ngaji udah bawa selai, udah sebet dari rumah. Buat apa? Buat bungkus. Wajar aja kalau ada kanjeng Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah kok siapa yang paling bagus kami pergauli dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah bilangnya apa? Ibumu. Berapa kali Rasul sebutkan? 3 kali. Ibumu baru bapakmu. Ummuka baru abuka. Tadi ibu disebutin berapa bu? Bapak berapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Lagi-lagi ya. Ibunya berapa? Wah, ini salah arti jadinya ya. Makanya wajar ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, nyanyian itu nggak pernah tuh saya dengerin nyanyian bapak-bapak. Yang ada adalah ibu ya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan, menyusu. Allah. Makanya derajatnya luar biasa. Apa suruh ulang katanya? Mengandung, melahirkan. Ya Allah. Kenapa? Sejak hamil aja, masya Allah, ibunya udah susah. Kadang-kadang lagi hamil ngidam, malam-malam pengen kepala kereta.
Kepala apa tuh? Kepala kereta, ya Allah. Mau tidur miring salah, tengkurap takut pecah. Ya Allah, wajar aja kalau Rasulullah menyatakan ummuka ibumu hadirin. Makanya kata Bung Roma Irama itu kan ada lagu teramat itu kan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Ada tertetet katanya. Ini semuanya kita harus keramat yang luar biasa. Makanya mumpung masih ada hadirin orang tua kita yang masih hidup, baik bapak ibu pergauli dengan baik, jangan sayang-sayang dengan uangmu. Makanya kalau kita punya anak banyak dan menjadi anak yang soleh dan soleh, insya Allah berkah, amin. Karobar. Makanya kata orang Jakarta, banyak anak banyak rezeki. Saya tanya, ibu-ibu di sini ada nggak yang punya anak 12? Mana dia orangnya? Oh nggak ada nggak yang anak 12? Itu nikmat rasanya. Kalau udah punya anak 12 dan semuanya sukses, Lebaran datang, assalamualaikum. Karena nggak jawab bapaknya ibunya, dia bilang bubur sumsum pada genye, assalamualaikum semuanya. Dijawab ya kan? Itu tinggal dicari aja deh butuh ya. Akhirnya apa? Ketika baru datang, bapak, ibu, mohon maaf, saya tidak bisa ngasih apa-apa. Saya cuma ngasih duit 5 juta rupiah. Kira-kira ibu-ibu senang gak? Langsung mengucurkan air mata, alhamdulillah. Ya kan? Datang anak pertama tadi, yang kedua kasih juga 5 juta rupiah. Yang ketiga 5 juta, ke-12 5 juta, 60 juta rupiah. Tapi namanya ibu-ibu masih kekurangan aja. Ya kan? Ditanya masih nanti saya ditanya sama suaminya, Bu, kenapa ibu nangis? Saya nyesel bang punya anak 12, coba 30. 150 juta. Baik, ini saja karena waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi untuk memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama sekali lagi adalah kita harus mengenal sosok Rasulullah sehingga bisa kita cinta kepada Rasulullah. Ketika kita cinta, kita baca selawat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk baca Quran nanti. Ketika baca Quran akan mendapatkan syafaat Rasul. Yang ketiga, jangan lupa teladani akhlaknya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, buat tomat buah cempedak tamadah. Baik, hadirin hadirat, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semuanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika selesai Maulid ini masjid kita semakin ramai berjamaahnya. Jamaahnya bukan di dalam, tapi kadang-kadang jamaah banyak yang di luar-luar, Pak ya. Di luar-luar kenapa? Bertidur semuanya. Tapi mudah-mudahan Maulid insya Allah jamaahnya rajin, baca Qurannya rajin, qiyamul lailnya rajin, sholat sunnahnya rajin, puasa sunnahnya rajin. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La hamdan syahidin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi na'amahu wa yukafi
meninggal dunia ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, izinkan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang berkah ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk bisa berangkat pergi haji dan umrah ya Allah, untuk ziarah ke Mekah dan Madinah ya Allah. Min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, izinkanlah ya Allah agar kami bisa memberangkatkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah pergi haji dan umrah. Biidznillah, biidznillah, biidznillah ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah umatmu yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang gemar baca salawat, orang yang senang baca Quran, orang yang senantiasa bersyukur, orang yang senantiasa ahli jujur. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, yang bisa berbakti pada orang tua, yang bisa bermanfaat bagi umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban